Hai guys, saya Mandi. Hai guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan. Sebelumnya aku ucapin terima kasih dulu buat kalian yang telah mampir di video ini. Dan bagi kalian orang-orang baru yang baru mampir ke channel ini, kenalin, ini merupakan channel kesehatan. Dan di channel ini sebenarnya juga nggak begitu formal juga sih. Karena balik lagi kan, aku harapannya itu kalian bisa lebih santai, bisa lebih enjoy, bisa lebih menikmati video dan juga konten-konten yang ada di video ini gitu. Pokoknya kalian subscribe dulu lah channel ini sebagai support kalian juga untuk channel ini supaya cepat berkembang gitu. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Karena aku jamin nih akan ada video keren-keren lainnya di setiap minggunya dan pasti akan bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan kalian juga. Maka dari itu nih, jangan lupa subscribe di bawah, tekan aja tombol merah di bawah. Baca. Oke guys, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. By the way, video kali ini merupakan video untuk segmen derita, yaitu dokter bercerita. Dan sebenarnya juga segmen derita ini bukanlah segmen baru ya, karena ada beberapa video-video sebelumnya juga ada video yang berisi cerita-cerita yang mirip seperti ini gitu. Ya untuk penamaan derita itu sendiri, dokter bercerita, itu baru kepikiran sekarang aja sih. Dan untuk segmen derita ini, aku udah kumpulin di satu playlist, kalian bisa langsung aja cek. Intinya di segmen derita ini, dokter bercerita, itu berisi tentang cerita-cerita kematian, pembunuhan, dan juga cerita-cerita epic lainnya deh. Pokoknya keren-keren videonya, pokoknya kalian subscribe dulu aja deh, oke? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Tapi, kayaknya kita ubah dulu lampunya, supaya kalem-kalem gitu ya. Nah, ini kayaknya cocok deh. Dan untuk cerita kali ini aku kembali lagi dengan kasus kematian seorang wanita, di mana sebenarnya kasus kematiannya itu konyol sih ya, karena si wanita ini itu meninggal akibat challenge yang lagi viral pada saat itu gitu ya. Jadi dia meninggal akibat challenge yang lagi viral gitu ya. Ya, sok-sokan ikut challenge gitu dan akhirnya meninggal deh karena melakukan challenge itu gitu. Dan bagi kalian yang penasaran challenge-nya apa, nama challenge-nya itu Marshmallow Challenge. Ya memang Marshmallow Challenge ini itu sempat viral juga sih beberapa waktu lalu gitu ya. Ya karena kasusnya itu memang di akhir 2019 gitu. Desember 2019 di tepatnya. Pokoknya intinya wanita ini itu meninggal akibat melakukan challenge Marshmallow Challenge ini di sebuah acara gitu, kayak perkumpulan gitu. Hingga akhirnya dia meninggal akibat tidak bisa bernafas. Dan bagaimana sih ceritanya, kita langsung aja ke kronologinya. Sebenarnya kejadiannya itu Desember 2019, tapi aku ingin kalian itu lebih mengenal si penderitanya. Jadi aku mulai ceritanya itu di tahun 2009, yaitu 10 tahun sebelum kejadian. Seorang wanita bernama Mia Austin, ya di sini di video ini kita panggil aja Mbak Mia ya. Nah, Mbak Mia ini itu tinggal di Lower Heswall, Wirral, Merseyside, dimana pada tahun 2009 ini usianya itu beranjak sekitar 20 tahun. Cuman di usia dia yang semuda ini, dia sudah dihadapin dengan penyakit yang cukup parah gitu, yaitu dia tiba-tiba mengalami stroke nih. Dan stroke yang dialami itu tergolong stroke yang cukup parah gitu, karena letak dari stroke-nya itu di bagian yang cukup vital. Dan bagi kalian yang nggak tahu stroke itu apa, stroke itu merupakan kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak itu terganggu. Hal ini bisa terjadi karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah sehingga aliran darah ke otak itu terganggu, ataupun pecahnya pembuluh darah di otak sehingga asupan oksigen ke otak juga akan terganggu gitu. Nah, kondisi-kondisi ini nih yang merupakan salah satu kenapa pasien itu bisa mengalami stroke. Dan untuk si Mbak Mianya ini, aku belum dapat informasi nih kenapa dia mengalami stroke di usia yang semuda itu gitu. Usia 20 tahun sudah mengalami stroke gitu. Apa karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah ataupun karena pecahnya pembuluh darah di otak. Karena dua hal itu faktor pencetusnya itu ada banyak banget. Di antaranya ada kelainan pembuluh darah bawaan, hipertensi, infeksi ataupun trauma berat, kolesterol yang tinggi, dan banyak lagi faktor-faktor pencetus lainnya yang bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah dan juga pecahnya pada pembuluh darah otak gitu. Sehingga aliran oksigen ke otak itu terganggu. Nah, untuk Mbak Mianya ini sendiri, stroke-nya itu terganggu pada pembuluh darah yang ada di pons. No, bukan pons yang itu, tapi batang otak, yang dimana bahasa medisnya itu pons. Nah, karena si Mia ini itu mengalami gangguan pada pembuluh darah yang ada di pons ini, yang ada di batang otak ini, itu menyebabkan dia itu mengalami LIS. Wah dok, apalagi sih LIS itu dok? LIS itu singkatan dari Lactate-In Syndrome, di mana sindrom ini itu merupakan salah satu jenis stroke yang terjadi di batang otak, yang bisa membuat penderitanya
itu mengalami gejala-gejala tertentu nih. Dan pons ini atau batang otak ini itu letaknya itu secara anatomi itu di belakang leher kan ya. Jadi si batang otak ini banyak mempersarafi area-area yang ada di leher gitu. Salah satunya bagian pencernaan yaitu tenggorokan gitu. Nah, karena keadaan dari Laketti syndrome-nya ini sendiri membuat Mia itu mengalami gejala-gejala yang tidak biasa kan, yang berhubungan dengan tenggorokan pastinya. Seperti misalnya sulit untuk menelan ataupun sulit untuk batuk, karena memang batuk dan menelan kan menggunakan otot-otot yang ada di leher gitu untuk membantu pergerakan dari pada saat kita menelan gitu kan. Sedangkan Laketti syndrome ini itu saraf-saraf yang ada di leher kan itu tidak berfungsi tuh. Terjadinya gangguan fungsi sehingga tidak ada respon pergerakan dari otot-otot yang ada di leher gitu. Seperti misalnya batuk dan juga menelan. Sedangkan untuk batuk dan juga menelan kan membutuhkan otot-otot yang ada di leher kan. Tapi di kasus ini kan si Mia kan mengalami Laketti syndrome di mana saraf-saraf yang ada di leher kan tidak berfungsi nih. Jadi otomatis otot-otot yang ada di leher juga tidak bisa bergerak gitu karena nggak ada perintah dari saraf, karena memang fungsi saraf lah yang memerintahkan semua organ-organ yang ada di tubuh kita kan. Jadi kalau misalnya saraf kita tidak berfungsi, otomatis organ-organnya juga tidak akan bekerja gitu karena tidak diperintah untuk bekerja. Maka dari itu nih fungsi saraf juga sangat berpengaruh terhadap organ-organ yang ada di tubuh kita gitu, tidak terkecuali otot-otot yang ada di leher juga. Dan sebenarnya si Mia itu tidak hanya terganggu dari respon batuk dan juga menelannya nih. Pada saat mengalami stroke pertama kali pada tahun 2009, dia bahkan tidak sanggup dan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara gitu. Bahkan sulit untuk bergerak sekalipun. Jadi memang si Mia ini mengalami stroke yang cukup parah gitu ya. Tapi epicnya si Mia ini nggak pantang menyerah ya. Dia tipe-tipe pasien yang memang rutin berobat gitu. Memang mungkin semangat sembuhnya itu tinggi gitu. Apalagi penyakit saraf kan. Karena memang penyakit saraf itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan penyakit-penyakit lain dalam penyembuhannya. Sehingga dibutuhkan kesabaran juga bagi pasiennya dalam berobat. Harus rutin berobat sih sebenarnya gitu ya. Karena saraf ini merupakan salah satu organ yang sulit atau bahkan tidak bisa berdegenerasi seperti organ-organ yang lain ya. Jadi memang pengobatan saraf ini hanya untuk mengobati supaya saraf-saraf yang terancam itu supaya tidak mati dan saraf-saraf yang sehat itu terjaga kesehatannya gitu. Dan sebenarnya itu sih salah satu tujuan dari pengobatan saraf. Ya balik lagi ke Mia, ya meskipun si Mia ini tahu ya penyakit apa yang dihadapinnya, seberapa parah penyakit yang dihadapinnya, tapi dia nggak patah semangat nih, dia rutin berobat dan yang pasti untuk ngedapetin penyembuhannya ya. Ya meskipun tidak seperti normalnya, ya minimal dia bisa menjalani aktivitas-aktivitas dan lebih produktif juga setiap harinya gitu. Dan pengobatannya ini itu dia rutin menjalaninya selama bertahun-tahun dan keadaannya juga cukup membaik ya setiap tahunnya, dan dia juga bisa lebih produktif setiap harinya gitu. Ya, sekarang kita berlanjut ke tahun 2018. Ya, meskipun si Mia ini mengalami Laketti syndrome ya, LIS, yaitu salah satu jenis stroke yang terjadi di batang otak, tapi Mia ini nggak mau jadi beban di keluarganya. Jadi si Mia ini tipe-tipe pasien yang memiliki semangat 45 lah ya, karena memang ya mungkin karena faktor usia juga sih, ya usianya juga masih muda kan, makanya mungkin semangatnya itu masih menggebu-gebu gitu, apalagi semangatnya untuk sembuh gitu kan. Dan yang pasti selama pengobatan dia bertahun-tahun dan rutin juga dia berobat, itu pasti membuat hasil yang cukup signifikan lah. Keadaan dia juga cukup membaik meskipun nggak seperti sedia kala, normal sedia kala, tapi masih bisa lebih produktif. Dan bahkan si Mia ini tergabung dalam pekerjaan-pekerjaan amal gitu. Dia juga ikut dalam komunitas perjalanan amal dan termasuk juga tidur di jalanan Liverpool untuk mengumpulkan uang yang nantinya dibagikan ke tunawisma. Jadi memang si Mia ini sosial banget nih hatinya nih. Bahkan dalam keadaan sakit pun dia masih peduli dengan sesama gitu ya. Dia masih memikirkan bahwa ada yang lebih kurang beruntung lagi nih dari dirinya gitu. Dan dia juga berusaha untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung itu gitu. Ya meskipun balik lagi ya, dia juga tidak dalam keadaan sehat penuh gitu ya. Dia juga lagi sakit gitu. Tapi memang sih si Mia ini memang mungkin tipe orang yang baik banget ya. Nah, by the way, si Mia ini merupakan tipe-tipe orang yang suka nulis juga sih sebenarnya ya. Sampai-sampai dia pada tahun 2018 dia itu ngeluarin buku yang berjudul In the Blink of an Eye, dimana di buku itu dia limpahin semua pengalaman-pengalaman dia, kisah-kisah hidup dia, dimulai dari dia mengalami stroke, terus semangat-semangat dia dalam pengobatan stroke-nya itu, dan juga dokumentasi-dokumentasi perjalanan selama hidup dia lah. Pokoknya semua dia limpahin deh di dalam sebuah bukunya itu yang berjudul In the Blink of an Eye itu. Pada tahun 2018 diterbitkannya, dan untuk perjalanan dia yang epic itu bahkan dia memenangkan 2 penghargaan sekaligus di tahun 2018 itu, dimana kategori pertama itu dia memenangkan Merseyside Woman of the Year
Dan kategori kedua dia memenangkan penghargaan dengan kategori Inspirational Woman and Overall Woman of the Year. Jadi dua penghargaan ini itu dia bawa pulang, dan menurut aku juga si Mia ini layak untuk ngedapetin dua penghargaan itu, karena memang si Mia ini merupakan wanita yang benar-benar sangat menginspirasi banyak wanita-wanita yang ada di masyarakat. Sebagai influencer yang sangat menginspirasi banyak orang juga, jadi dia layak sih ngedapetin dua penghargaan itu gitu. Ya meskipun tahun 2018 itu tahun yang cukup berarti bagi dia, karena memang hal-hal baik itu banyak banget di tahun 2018 untuk dia juga. Tapi sayangnya tidak pada tahun selanjutnya. Tahun 2019 itu merupakan tahun yang buruk bagi dia. Oke, kita langsung aja ke tahun 2019. Sebenarnya di tahun 2019 itu nggak jauh beda aktivitasnya itu di tahun-tahun yang sebelumnya, 2018, 2017, hingga tahun-tahun ke belakang lah. Itu nggak jauh beda aktivitasnya, sama aja. Dimana aktivitasnya itu kontrol ke rumah sakit, seperti biasa, beberapa bulan sekali gitu, untuk kontrol kan. Karena penyakit stroke-nya itu, ya meskipun sekarang itu sudah membaik gitu ya. Tapi tetap keadaannya itu nggak kayak orang normal loh. Karena memang bicaranya juga nggak selancar dulu pada saat normal. Dan juga refleks batuk dan juga refleks menelannya juga masih terganggu gitu, belum sempurna lah. Dia memang masih bisa bicara tapi tidak sejelas dulu sebelum dia mengalami stroke, dan pergerakan badannya juga sudah mulai membaik meskipun tidak senormal pada saat dia sebelum mengalami stroke gitu ya. Dan untuk refleks menelan dan juga batuknya itu juga sudah mulai membaik sih sebenarnya ya. Cuman dia harus tetap kontrol gitu ke rumah sakit setiap beberapa bulan sekali gitu. Dan selain itu juga dia masih aktif dalam komunitas-komunitas sosial gitu. Dia juga masih sering mengunjungi panti-panti asuhan dan juga sekolah-sekolah, dan memberi juga bantuan yang dia bisa terhadap mereka gitu. Ya memang si Mia ini merupakan orang-orang yang cukup berada juga, jadi dia mampulah untuk menyumbangkan sedikit dari hartanya itu. Ya minimal berupa alat tulis dan juga mainan lah, dia masih mampu untuk menyumbangkan hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Hingga pada perjalanan terakhirnya, yaitu pada saat perjalanan sosialnya itu ke Afrika, untuk mendukung salah satu komunitas sosial lainnya gitu ya. Dan di situ juga dia mengikuti aktivitas-aktivitas sosial pada umumnya juga, seperti biasa yang dia lakukan sebelum-sebelumnya juga. Ya mirip-mirip ngumpul-ngumpul ala-ala pramuka gitulah ya, di Api Unggun gitu. Dimana semua personil itu ngumpul semuanya pada saat selesai aktivitas kan, mereka ngumpul-ngumpul, makan, bercanda, mungkin ngobrol-ngobrol juga. Nah pada saat perkumpulan itu mulailah nih mereka bikin challenge gitu ya, karena supaya seru aja sih suasananya itu, supaya hidup aja sih mungkin waktu itu ya. Dan mereka pilihlah challenge marshmallow kan, marshmallow challenge yang kebetulan pada masa itu tuh lagi viral gitu. Dan sebenarnya juga aku nggak tahu marshmallow challenge ini pertama kali diadain di mana, tapi pada perkumpulan itu orang-orang yang ada di perkumpulan itu taunya marshmallow challenge itu dari salah satu acara di televisi namanya Love Island. Dan for your information aja, Love Island itu merupakan salah satu acara di televisi yang menyajikan konten-konten kayak pertandingan-pertandingan kayak gitu, kayak challenge-challenge gitu. Ya mirip-mirip Fear Factor lah, yang dimana kalau Fear Factor itu lebih ke ini kan, tantangan-tantangan yang kadang-kadang cukup tegang juga dan menjijikkan juga kadang-kadang ya. Tapi kalau Love Island itu ya mirip-mirip seperti itu. Although thanks to the unique method of transportation, the end result is basically a man Spartan. Dan salah satu tantangan ataupun challenge yang ada di Love Island itu adalah Marshmallow Challenge. Nah dari situlah mereka mencoba tantangan Marshmallow Challenge ini, dimana semua kontestan ya bukan kontestan juga, dimana personil-personil yang ikut main lah ya, dimana personil-personil yang ikut main dalam challenge Marshmallow Challenge ini itu memasukkan satu demi satu marshmallow ke mulutnya. Ya kalian tahu kan, marshmallow itu satu persatu dimasukkan ke dalam mulutnya hingga penuh gitu. Dan yang menang yang pasti adalah orang yang paling banyak memasukkan marshmallow ke dalam mulutnya. Dan pada awalnya sih permainannya lumayan seru sih ya, hingga pada giliran si Agnes ini nih yang menjadikan bumerang pada diri dia sendiri. Karena dimana pada saat dia melakukan marshmallow challenge ini, hingga semua mulut dia itu dipadetin dengan marshmallow itu. Dan pada saat penuh, ketika si Agnes ini mulai memakannya itu dengan mulut yang penuh itu, dia pun mengalami hal-hal yang tidak terduga, yaitu tersedak dong. Dan saat si Agnes ini tersedak, ya pastilah personil-personil lainnya, teman-teman yang lainnya juga
panik banget kan pastinya ya. Melihat si Agnesnya juga itu tidak bisa bernapas karena dia tersedak gitu, tersedak dari marshmallow-nya juga. Dan teman-temannya juga berusaha untuk mengeluarkan marshmallow-nya, tapi ya problemnya adalah ada marshmallow yang nyangkut di tenggorokannya yang nggak mungkin dijangkau dengan tangan kosong gitu. Dan aku nggak tahu dan nggak dapat informasi juga apakah teman-temannya itu yang ada di sekitar itu melakukan pertolongan pertama pada si Agnes atau enggak. Maksudnya apakah dia melakukan pertolongan pada orang-orang tersedak loh, seperti menekan lambungnya ataupun menepuk punggungnya, supaya usaha untuk pertolongan pertama untuk mengeluarkan marshmallow yang ada di dalam mulutnya. Dan aku yakin semua orang tahu sih ya dengan sikap-sikap seperti itu, dan kayaknya teman-temannya juga ada deh ngelakuin itu gitu. Ya meskipun aku nggak nemuin informasi apakah teman-temannya itu ada melakukan pertolongan pertama pada si Agnes atau enggak. Tapi jika dilihat lagi dari penyebab si Agnes ini tersedak, itu kan marshmallow kan ya. Marshmallow itu karena lengket dan juga bisa mengembang apabila terkena air kan ya. Jadi kemungkinan besar ya bakalan sulit untuk dikeluarkan. Beda apabila orang-orang tersedak dengan benda-benda yang agak lebih keras gitu ya, seperti misalnya bakso ataupun bahan-bahan makanan yang cukup keras lah, tidak selembek marshmallow gitu, tidak semengembang marshmallow itu. Aku juga nggak paham, mungkin memang marshmallow itu agak sulit dikeluarkan dari tenggorokan yang cukup dalam gitu ya. Jadi gimana dok? Jadi apabila orang yang tersedak gitu nggak ada pertolongan lagi dok, jadi kita tunggu aja dok supaya dia meninggal nggak bisa bernapas gitu dok? Dan sebenarnya ada sih tindakan yang lebih ekstrim, di mana kita lubangin nih lehernya supaya dia bisa bernapas lewat lehernya aja gitu, nggak lewat mulut. Karena kan marshmallow-nya ini sudah nyangkut di kerongkongan kan ya, jadi sudah tidak ada lagi ruang untuk udaranya itu keluar masuk, baik itu ke mulut maupun ke hidung gitu kan. Jadi alternatifnya yang lebih ekstrim ya dilubangin daerah lehernya gitu, supaya aliran udara itu bisa keluar masuk melalui lehernya sambil melakukan penanganan yang lebih lanjut. And the problem is, masalahnya adalah tindakan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang lebih terlatih gitu, yaitu tim medis. Cuma masalahnya adalah pada saat tim medisnya itu datang ke situ di tempat kejadian itu, si Mia ini sudah tidak bernyawa dong. Jadi memang tindakannya itu sudah terlambat gitu guys. Karena memang untuk orang-orang tersedak ini, apalagi marshmallow yang sangat mengembang gitu kan, langsung memblok tanpa memberikan ruang terhadap aliran udara untuk keluar masuk lewat mulut ataupun hidung. Sebenarnya memang keadaan-keadaan ini itu sangat dibutuhkan pertolongan pertama segera gitu. Karena tersedak ini itu akan membuat aspirasi pada pasiennya yang akan membuat dia itu tidak bisa bernapas, sehingga oksigen di dalam tubuhnya juga berkurang. Dan apabila otak kekurangan oksigen, bahkan tidak mendapatkan oksigen sama sekali dalam waktu-waktu tertentu, otak akan memerintahkan semua organ-organ tubuh kita untuk berhenti bekerja, terutama juga jantung dan juga paru-paru. Dan apabila jantung dan juga paru-paru itu berhenti bekerja, otomatis ya si penderitanya apa kabar? Yang meninggal. Karena memang si penderitanya itu sudah tidak bisa bernapas, detak jantungnya juga udah nggak ada, ya otomatis meninggal pasiennya. Dan sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya konyol sih ya, misalkan matinya karena suatu challenge yang lagi viral, karena ikut-ikutan challenge yang lagi viral, supaya rame aja suasana gitu. Yang tadinya ingin didapetin suasana yang happy-happy, yang memang seru gitu, cuman kenyataannya berujung dengan hal-hal seperti ini. Untuk kasus-kasus tersedak ini sebenarnya ada banyak banget kasus-kasus yang pernah terjadi. Seperti misalnya pada tahun 2009, di mana orang-orang dikejutkan dengan adanya kasus meninggalnya salah satu boy band, yaitu Boyzone, Stephen Gately. Dan dimana yang membuat orang kaget itu banyak orang yang nggak percaya loh kok tiba-tiba meninggal gitu ya. Dimana ceritanya itu pertamanya Stephen Gately ini menghadiri acara minum-minum gitu bersama kelompok-kelompoknya ya, salah satunya personil-personil dari Boyzone itu juga. Dimana dia minum-minum ya mungkin lumayan banyak sampai dia mabuk berat kayak gitu. Dan setelah minum-minum otomatis dia pulang kan, karena udah larut juga, sama personil-personil yang lain juga ke apartemennya dan tidur di kamar masing-masing juga waktu itu. Cuman tahu-taunya keesokan harinya pas dilihat Stephen Gately kok meninggal gitu. Kok udah nggak bernapas, nggak ada denyut nadinya juga. Dan setelah divisum didapatlah penyebab kematiannya itu bahwa Stephen Gately itu meninggal akibat aspirasi, yaitu tidak bisa bernapas, atau lebih tepatnya itu tersedak dengan muntahan sendiri. Ya terdengarnya itu konyol sih ya, cuman ya mungkin udah ajal, jadi ya udahlah. Ya karena kecerobohan dia juga kan, karena mabuk gitu, alkohol.
Dan selain Stephen Gately, ini juga ada kasus di tahun 2013, ini tersedak rambutan, di mana seorang bocah yang berumur 5 tahun, di Indonesia nih ya, di Jatinegara tepatnya, Jakarta Timur, ini tersedak nih saat memakan rambutan bersama keluarganya yang lain gitu. Sebenarnya juga dari cerita si ayahnya, si anak ini itu memang sering makan buah rambutan gitu, hingga pada hari itu juga si ayahnya ini, si orang tuanya ini, udah biasa dikasih anaknya itu rambutan gitu, untuk makan sendiri, dengan biji-bijinya gitu. Dan rambutan yang dimakan di hari itu pun itu bukan yang pertama gitu ya, maksudnya itu udah rambutan ketiga gitu. Sialnya pada saat rambutan ketiga ini si anak ini tersedak akibat tiba-tiba melihat cicak yang ada di dinding yang membuat si anak ini terkejut gitu. Nah, respon terkejut itu tanpa sadar rambutannya itu masuk ke dalam tenggorokan dia, agak lumayan dalam sehingga susah untuk dikeluarkan gitu. Dan sebenarnya juga si ayah sudah memberikan pertolongan pertama sih ya, seperti menumpuk-numpuk punggung si anak untuk berusaha mengeluarkan biji rambutan itu. Dan tetap lagi-lagi si anak ini tidak tertolong karena memang si anak ini tuh meninggal sebelum si anak ini sempat dilarikan ke rumah sakit. Dan sebenarnya juga untuk kasus tersedak rambutan, aku juga pernah lihat salah satu video TikTok kayak gitu, dimana ada kumpulan anak-anak yang ya mungkin usianya itu sekitar 5 hingga 10 tahunan lagi TikTokan nih. Di depan ada anak-anak cewek, di belakang ada anak-anak satu cowok kayak gitu, sendiri dia, dan ternyata dia lagi makan rambutan guys. Dan pada saat pembuatan video TikTok itu, anak ini ternyata lagi tersedak gitu ya. Dan sebenarnya videonya lucu sih ya, pokoknya coba kalian saksikan aja deh. Akhirnya, oh my god, aku nggak tahan deh ya. Aku nggak tahu tiga cewek di depannya ini ngeh nggak sih bahwa kalau anak yang di belakangnya itu lagi tersedak gitu ya. Sebenarnya ini video yang ngeri sih ya, karena si anak di belakang itu lagi dihadapin dengan hidup dan mati gitu. Karena pada saat tersedak rambutan itu kan, itu dia nggak bisa bernapas, itu bisa membuat dia aspirasi, nggak bisa bernapas ya kan ya. Cuman beruntungnya dia ini bisa memuntahkan kembali dari rambutannya itu. Cuman ya lucunya karena ekspresi matanya itu loh guys. Aduh. Ini epic sih, ini video epic sih ini. Oke, selain tersedak rambutan tadi, juga ada pernah kasus di tahun 2019 juga, itu ada orang yang tersendak sempol. Bagi yang nggak tahu sempol itu gambarnya seperti ini. Ya kalau di tempatku itu mirip-mirip kayak telur gulung gitulah. Entah itu isinya sosis di dalamnya ataupun kayak macam-macam sih isinya, ya nanti dibaluri dengan telur goreng kayak gitu, diputer-puter kayak gitulah. Ya bentuknya seperti itu. Nah, pada Juli 2019 lalu, seorang bocah berusia 8 tahun di Jawa Timur itu meninggal akibat tersedak sempol yang dia makan. Dan menurut keterangan keluarganya nih, menurut cerita dari keluarganya memang si bocah 8 tahun ini memang memiliki kebiasaan untuk makan cepat-cepat gitu loh guys. Jadi dia itu mempunyai kebiasaan makan banyak tapi cepet gitu. Ya mungkin hal itu juga yang membuat dia itu tersedak sempol ini. Dan di sini juga lagi-lagi aku nggak tahu keluarga itu ada memberikan pertolongan pertama ataukah enggak pada anak 8 tahun ini gitu. Tapi memang pada saat dilarikan ke rumah sakit, nyawa bocah ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Dan alhasil dia meninggal gitu maksudnya. Dan kasus lainnya itu juga ada tersedak taku ya. Pada saat acara pertandingan nih, sebuah pertandingan makan taku kayak gitu, dimana pertandingan makan taku ini diselenggarakan di salah satu kota di California. Dan sebenarnya penyebabnya itu sama sih ya seperti kasus yang sebelumnya, dimana kalau makan taku kan diharuskan makan cepet tuh, karena pemenangnya adalah orang yang paling cepat menghabiskan si taco ini gitu. Dan salah satu kontestan yang ikut acara makan taco ini itu ada seorang pria yang berumur 41 tahun yang tiba-tiba mengalami aspirasi, tidak bisa bernapas akibat tersedak dari makanan taco ini. Yaitu ya penyebabnya karena dia makan terlalu cepat gitu. Dimana dia tidak bisa bernapas akibat tersangkutnya makanan taco
di tenggorokannya, dan endingnya sama sih seperti yang lain, meninggal karena tidak sempat ditolong. Ya kalau dipikir ini konyol sih ya, karena meninggal akibat kesalahan sendiri. Ya meskipun mereka itu meninggal karena memang mungkin udah takdir ya, memang udah ajalnya, itu merupakan cuman alasan aja untuk dia meninggal gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya juga udah takdir mungkin ya. Tapi kalau tadi itu kita lihat itu kasus-kasus tersedak yang ujung-ujungnya endingnya sama kan ya, meninggal juga. Tapi ini ada nih salah satu kasus yang tersedak tapi bisa diselamatin gitu, yaitu seorang balita yang kayaknya usianya itu di bawah 2 tahun sih ya, dimana ceritanya ini ada seorang ibu yang memiliki 2 orang anak, yang dimana mereka ini kayak lagi di stasiun gitu, ataupun lagi di salah satu restoran gitulah, dimana mereka duduk kayak lagi nunggu sesuatu kayak gitu. Ada seorang ibu dengan 2 seorang anak. Anak yang pertama itu kayak berumur di atas 3 tahunan gitu, mungkin sekitar 3 hingga 7 tahunan. Dan anak kedua ini itu di dalam roda bayi kayak gitu, di dalam gerobak bayi gitu maksudnya. Itu kayaknya anaknya itu kurang dari 2 tahun sih ya. Dimana kisahnya ini bermulai pada si ibu ini memberikan makanan pada anak si balita ini yang usia 2 tahun ke bawah ini. Cuman tiba-tiba si ibu sadar nih bahwa si anak ini tersedak akibat makanan yang diberikan itu. Si ibu panik dong, lalu memberikan pertolongan pertama pada si bayinya dengan cara menepuk-nepuk punggungnya gitu. Dan waktu itu tegang banget sih, panik banget sih si ibunya itu, kelihatan banget sambil dia itu teriak-teriak minta tolong kayak gitu. Dan tak berapa lama kemudian si polisi itu melihat si ibunya itu panik kan, dan kayak linglung juga gitu. Jadi si polisinya itu mengambil posisi si ibunya, berusaha untuk mengeluarkan benda yang tersedak dari si bayinya itu. Jadi melakukan hal yang sama seperti ibunya lakukan sebelumnya juga sih, yaitu menepuk-nepuk punggung si bayinya, dimana diharapkan itu benda yang tersangkut di tenggorokan si bayinya itu dapat keluar gitu. Tapi di situ kelihatan banget sih kalau si ibunya itu udah lemes gitu kalau pas bayinya itu sudah dipegang sama polisi. Dan saat lagi diberikan pertolongan pertama itu parah banget sih, itu ngeri banget sih, itu berasa banget si ibunya itu tegang banget ya. Dan aku yakin itu pasti si ibunya itu udah mikir macam-macam dah. Cuma endingnya ini beda nih dari cerita-cerita sebelumnya yang aku sampaikan yang tadi nih. Dimana endingnya ini benda yang tersangkut pada tenggorokan bayinya itu dapat keluar gitu. Jadi memang untungnya itu bayinya itu selamat, dan ibunya pun lega sih waktu itu pas tahu bahwa si bayinya itu bisa mengeluarkan benda yang tersangkut di tenggorokannya. Intinya aku harap dari video ini itu kalian bisa ambil hikmahnya, kalian bisa ambil pelajarannya, dimana melakukan challenge-challenge yang membahayakan diri sendiri itu tidak baik, karena selain bisa berdampak buruk pada diri kalian, challenge-challenge berbahaya seperti itu bahkan bisa merenggut nyawa kalian. Jadi semoga pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, kasus-kasus yang sudah terjadi ini, kita bisa ambil pelajaran. Aku harap kalian bisa mengambil pelajaran dari video-video itu, dari cerita-cerita itu, agar kalian tidak melakukan hal bodoh yang sama juga gitu loh maksudnya. Oke, itu aja video kali ini, dan aku harap video kali ini itu bisa menambah wawasan kalian, bisa bermanfaat buat kalian. Dan seperti biasa, like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @setiawan, karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.
Tes. Masa channel sendiri lupa sih?